ketika dia keluar, kesannya tugas graphic designer tuh atau tugas anak-anak grafis hilang. Oh iya, betul. Gitu, karena saya sebagai klien nggak butuh lagi kamu buat ngedesain flyer saya misalnya gitu. Untuk sosial media kan udah ada Canva, udah ada template gratisan. Jadi kayak ceplok-ceplokin aja. diambil sama sistem gitu ya, tenaga Betul, manusianya ya. Betul, ya kayak AI ya, kita ngambil Iya, kerjaan betul. kita gitu kan. Halo Geekers, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pakar IT bareng Jitu. Geekers sadar gak sih hari ini lokasi kita tuh udah beda ya, tempat kita beda. Kita dengan suasana yang baru, karena kita ada di Walton. Nah Geekers, hari ini kita mau membahas tentang dunia desain sampai ke akar-akarnya. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita nih, namanya Pak Tommy. Halo Pak Hai, Tommy, apa kabar? Halo. Pak Tommy, boleh di-spill nggak nih kegiatannya akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Thank you Gavrila. Kegiatan belakangan ini lebih ke arah social media management dan juga pembuatan beberapa konten untuk klien-klien yang sedang dipegang oleh Lumina. Terus selain itu kegiatannya yang lain ada lagi nggak Pak? Biasanya sih lebih banyak ke arah foto dan video ya, tapi semuanya berkenaan dengan pembuatan konten gitu sih biasanya. Berarti itu semua berhubungan sama desain nggak sih Pak kira-kira? Sangat-sangat berhubungan. Hubungannya apa tuh Pak kalau boleh dikasih tahu? Banyak ya, karena ketika kita bicara tentang foto dan video, tentunya banyak sekali unsur-unsur desain yang mesti kita masukin. Misalnya nih ketika kami nih ya, tim kami lagi motret gitu. Misalnya motret Gavrila misalnya gitu ya. Kami harus tahu nih kira-kira nanti Gavrila mesti ditaruh di mana, backgroundnya mau diganti kayak apa, pewarnaannya mau kayak apa, dan nanti cerita yang sebenarnya mau disampaikan dari foto Gavrila tuh kayak apa. Nah itu kan semua ada hubungannya dengan dunia desain. Jadi sangat erat sebenarnya. Oke, jadi kalau Pak Tommy sendiri nih udah berkecimpung ke dunia desain itu udah lama atau baru sih? Boleh diceritain juga nggak ya kira-kira perjalanannya itu seperti apa? Untuk perjalanan desain sebenarnya nggak lama-lama banget. Ya cukup lama sih, kalau mau dibilang lama cukup lama ya. Karena mulainya tuh dari saya masih kecil. Waktu itu baru punya komputer pertama kali, dan orang tua saya terutama papa ngomong, pelajarin apapun yang kamu bisa pelajarin dari komputer yang kamu punya gitu kan. Nah di situ saya mulai belajar tuh tentang pemrograman dan lain-lain, tapi yang membuat saya jatuh hati itu justru ketika saya ngedit foto dan bikin satu animasi kecil di sana. Mulai deh perkembangannya. Di SMA tuh kenal, kalau dulu tuh ada yang namanya mading ya, nggak tahu ya Gavrila Oh tahu iya, mading dulu ya? aku juga pernah mading. Kan mading kan kita bikinnya manual ya. Iya, Nah betul. waktu itu untuk kami di SMA diajarin untuk membuat mading dengan menggunakan komputer. Oh itu gitu. gimana tuh Pak? Nah, Baru waktu tahu itu, saya. kalau dulu tuh masih manual ya, setengah manual. Kita pakai ketik di Microsoft Word gitu ya. Jadul banget, Microsoft Word 5 kalau nggak salah. Nah dari situ kita potong-potong dan gunting-gunting. Ketika kami ada komputer, nah kami coba gimana caranya supaya kerjaan manual itu nggak dipakai lagi. Lalu ada program namanya Aldus PageMaker. Nah di situ kita bisa bikin satu mading tuh kalau nggak salah kan gede ya, A3 atau A0 ya, dulu gede banget gitu ya, segede karton Manila ya mungkin. Iya, menyebutnya. betul. Nah itu semua bisa kita print, kita pecah ke beberapa A4, nanti kita tempel-tempel dan jadi satu mading. Nah itu semua lewat komputer. Nah di situ baru kenal, oh ternyata ada dunia yang namanya dunia desain kayak gitu ya. Walaupun yang dilakukan waktu itu saya sama teman-teman tuh simple banget, nggak yang ruwet-ruwet banget gitu. Cuma untuk fun dan dalam tanda kutip ya, keren-kerenan gitu ya. Gua punya lebih keren daripada lu punya loh, karena gue udah nge-print misalnya gitu. Saling sombong-sombongan gitu Saling ya Pak ya. sombong-sombongan, betul. Tapi kan kalau dulu nih Pak, kalau pengalaman saya ya, saya kan juga pernah gitu kan bikin mading buat event-event kayak misalkan Pasca atau event Natal, Lebaran gitu kan. Nah itu kan ditempel gitu di belakang kelas. Kalau misalkan kayak gitu kayak Bapak tadi, itu kan pakai komputer ya. Berarti itu akan ditempel juga nggak kira-kira di belakang kelas gitu? Kayaknya sih ya deh, masih ditempel bisa dulu. ditempel juga. Cuma karena ini disatukan dari beberapa A4 ke dalam satu kertas besar, jadi kita nempelinnya mesti rapi banget. Dan itu nanti ditaruhnya di tempat pemberitaan sekolah ya. Jadi nggak cuma di depan kelas, tapi di dekat-dekat lapangan gitu. Dan kita bikinnya nggak cuma satu serial mading itu biasa kita bikin 2-3 buah. Pak, tadi kan itu pemula gitu ya Bapak ya. Nah sekarang kan Bapak udah bisa dibilang profesional lah ya. Itu boleh dikasih tahu nggak sih Pak perjalanan gimana dari SMA, mungkin di kuliah, sampai sekarang bisa jadi seorang desainer profesional, itu gimana? Tadi kan permulaan banget ya. Kita bener-bener ngegunting-gunting. Kalau
Zaman sekarang mungkin nyebutnya cut and paste. Nah, cut and paste itu sebenarnya istilah kamu ngegunting sama nempel gitu kan. Sebenarnya itu tuh cut and paste yang ada di komputer, Ctrl C, Ctrl V kan gitu ya. Oh iya, Nah, iya. untuk yang masuk ke dunia desainnya sendiri, ini sebenarnya ada di SMA juga. Waktu itu penjurusan dan lain-lain, saya ketemu teman saya. Di sana tuh ada satu temen, kebetulan dia anak IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Dia datang dengan segala peralatannya, terus dia bilang, gue lagi dapet tugas untuk bikin iklan. Dan di situ dia bikin iklan mobil. Terus saya tanya dia, ada ya kuliah yang belajar tentang bikin iklan? Saya cuma bilang, ada. Nah itu perjalanan saya pertama kali kenal dunia yang namanya dunia desain grafis, dunia periklanan tuh gara-gara dia. Nah dari situ fast forward, masuk kuliah, sampai belajar macam-macam basic design, dan akhirnya ketemu satu mentor di semester ketiga atau keempat. Saya ketemu satu mentor namanya Pak Uzi. Dia sebetulnya dosen tamu di universitas itu. Dia dosen tamu di universitas dan dia mengajarkan kami tentang basic design, tapi bukan yang theoretical. Dia mengajarkan kami tentang basic design yang dipakai di dunia kerja. Berarti lebih ke prakteknya gitu ya Pak ya? Betul. Nah karena dia kebetulan tugasnya di New York, dia bawa semua culture yang ada di sana, diajarkan ke kami kan. Sampai satu kali, dan ini juga hal yang membuat saya terbuka gitu ya pikirannya. Dia tanya, dia bawa satu popcorn, satu biji ya, bukan satu bungkus ya. Satu bungkus kita makan rame-rame kan. Ini satu biji doang. Terus dia tanya, dia kasih saya, what do you see from this popcorn? Dia bilang. Saya ngerti waktu itu, ini kan cuma popcorn pak, saya bilang. Terus dia bilang, no, you have to see it beyond the popcorn. Dia bilang kayak gitu. Terus saya nggak ngerti, saya masih nggak ngerti. Dia jelasin kan, you have to see everything from another side. Dia bilang, kamu harus cari segala sesuatu dari segala sisi. Kasih tahu saya apa yang kamu lihat dari popcorn ini dari sisi A, B, C, D, F, G. Dan saya benar-benar diajarin gimana melihat satu masalah harus dipecahkan dari berbagai sisi. Nah, ternyata itu adalah dasar mendesain yang dalam tanda kutip ya ada di dunia kerja. Jadi gimana kita, anak-anak sekarang bilang mungkin problem solving kali ya. Oh iya betul, ya kan? betul. Bahasa gaulnya gitu ya Pak ya. Problem solvingnya gimana? Nah, di situ saya diajarin bahwa ngedesain itu bukan tentang bikin sesuatu yang indah atau cakep doang, tapi ngedesain itu adalah membuat sesuatu yang efektif dan komunikatif. Jadi desain yang baik itu menurut dunia kerja, waktu itu yang saya pelajarin ya, adalah desain yang bisa mengkomunikasikan pesan dari si sumber pesannya gitu. Nah dari situ saya masuk ke dunia desain, terus karena saya belum pinter-pinter banget ya tetap belajar tuh ya, belajar kerja di berbagai tempat untuk belajar tentang yang namanya fotografi, videografi, layout. Nah Pak, kan di dunia desain kan pasti ada ya tools-tools ya. Nah tools-tools yang bisa digunakan itu apa aja sih? Boleh dikasih tahu nggak Pak? Tools yang paling dekat sama seorang desainer biasanya itu bukan komputernya, Tapi itu otaknya dulu. Jadi oke. kemampuan dia berimajinasi dan bagaimana tadi yang saya bilang tuh, gimana cara dia mendekati atau approach the problem gitu ya. Biasanya itu dulu tuh, yang pertama tuh itu. Dari situ kalau kita mau langsung tuangkan ke komputer akan sangat baik karena akan mempersingkat waktu. Tapi kadang-kadang ada juga teman-teman yang mesti pakai tangan dulu, kita bikin Sketsa ya, gitu lah ya bisa sketsa, dibilang ya. Tapi sebelum sketsa biasanya harus ada mind mapping dulu. Oh iya, main mapping betul. Nuangin Tau kan ide-ide gitu ya Iya, kita. yang warna-warni dan lain-lain Iya, itu kan. betul. Nah, biasanya tuh kalau desainer tuh latihan pertamanya itu tuh kita bikin mind mapping supaya tahu yang tadi saya cerita tentang popcorn. Oh, masalah itu ada gini. Jadi kita tahu tengahnya apa gitu kan. Nah, dari situ baru kita masuk ke komputer. Nah, kalau tools yang tadi Gafrila tanya mungkin lebih dekat dengan software yang kita pakai sekarang kan gitu ya. Nah, software yang biasa dipakai oleh seorang graphic designer tuh yang paling deket biasanya ya, kalau yang berbayar tuh ada yang dari Adobe ya gitu kalau ngomongnya Adobe Photoshop gitu ya, Pak ya. Photoshop, Illustrator, InDesign. Nah, kalau video tuh ada Premiere, ada After Effects. Itu kan versi berbayar ya. Nah, ada juga versi nggak berbayar nih. Nah, versi nggak berbayar ini ada yang versi profesional dan ada yang enggak gitu ya. Berarti profesional dan pemula gitu lah ya Pak. Iya, profesional dan pemula. Nah, kalau yang buat profesional, kalau untuk untuk apa namanya grafis itu ada yang kalau nggak salah ya namanya tuh Affinity. Kalau nggak salah loh ya, aku lupa tuh. Kalau nggak salah Affinity. Nah,
Ada juga kalau untuk video editor yang namanya DaVinci. DaVinci itu powerful banget, bahkan teman-teman di Hollywood itu pakai program itu untuk membuat film. Color grading ya. Nah, kalau yang nggak bayar lainnya untuk 3D ada yang namanya Blender kalau Gavrila tahu. Nah, buat desain sendiri, khusus desain, apalagi yang buat pemula, ada satu tools yang namanya Canva. Canva ini buat saya sendiri luar biasa banget. Gavrila tahu nggak? Tahu banget Pak. Pasti geekers juga udah pada tahu tuh. Karena Canva kayak udah mendunia banget gak sih Pak? Bener Sebenarnya banget. banyak orang udah pakai kan. Bener banget. Nah Bapak kan tadi udah ngomongin Canva nih. Bapak boleh share dikit gak sih tentang Canva itu? Kayak apa? Canva ini sebenarnya tuh dulu dibikin oleh seorang desainer juga kalau nggak salah ya. Cewek, namanya siapa gitu, dari Australia. Kenapa dia mau bikin? Karena dia ngerasa ngedesain itu susah. Betul sih Pak. Ngedesain itu susah, mesti ngerti software dulu dan lain-lain ya kan. Kalau kita warnain mesti pindahin dulu, nanti balik lagi ke Photoshop dan lain-lain. Nah, cita-cita dia adalah membuat satu produk yang bisa digunakan orang dengan mudah di seluruh dunia, mudah, murah, cepet gitu ya, untuk membuat satu desain yang bagus. Canva itu ketika keluar pertama sebenarnya agak mengagetkan. Kenapa tuh Pak? Karena ketika dia keluar, kesannya tugas graphic designer tuh atau tugas anak-anak grafis hilang. Oh iya betul. Gitu, karena saya sebagai klien nggak butuh lagi kamu buat ngedesain flyer saya misalnya gitu. Untuk social media kan udah ada Canva, udah ada template gratisan. Jadi kayak ceplok-ceplokin aja. diambil sama sistem gitu ya, tenaga Betul, manusianya ya. Betul, ya kayak AI ya ceritanya ngambil Iya, pekerjaan betul. kita gitu kan. Tapi sambil berjalannya waktu sebetulnya ketika kita menggunakan Canva, apalagi teman-teman yang harusnya mereka yang sudah berpengalaman di dalam desain, nggak boleh takut sama Canva. Justru harusnya Canva itu dirangkul, dipakai dan dibuat untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa, bahkan lebih luar biasa dari teman-teman yang pemula. Nah Pak Tommy kan tadi udah banyak nih ngomongin tentang Canva. Tapi Pak Tommy sendiri pakai nggak sih Canva itu? Pakai banget. Karena mudah, cepet, gratis. Pokoknya 3 itu deh yang paling utama. Dan yang pasti adalah kalau kita dalam tanda kutip sedang tidak dekat dengan software yang biasa kita pakai, Canva itu pasti nolong banget. Yang penting adalah filenya ada, maksudnya kita tahu mau menggunakan file apa dan kita tahu apa yang mau kita buat lewat Canva. Di Canva itu kan pasti banyak yang menarik gitu ya Pak ya. Termasuk dari desain-desainnya. Terus di Canva itu Template ya maksudnya. Iya betul Pak. Pak Keren Tommy banget. tahu nih ya maksud saya ya, template ya. Keren banget. Itu kan banyak banget ya digunain ya. Nah itu kan biasa ada template-template yang menarik. Terus kita juga bisa bikin desain sendiri yang menarik gitu kan. Nah itu Bapak tuh bikinnya gimana sih, cara bikin desain yang menarik itu di Canva? Mungkin balik ngomong sedikit tentang basic design dulu ya, Oke. supaya bisa nyambung ke desain yang menarik tadi ya, Oke. gitu ya. Kalau kita mau bikin desain yang menarik, sebenarnya minimal tuh harus tahu beberapa hal ini. Kalau saya tuh mungkin ada 4. Pertama itu tentang basic composition atau bikin layout yang bener kayak gimana. Di Google tuh pasti banyak. Kalau Gavrila dan teman-teman semua nanti cari gitu ya, bikin komposisi yang bagus gitu atau creating a good layout. Nah itu kita akan belajar tentang komposisi dan bagaimana cara nge-layout yang baik. Itu nomor 1. Yang kedua adalah kalau boleh bisa dipelajarin adalah tipografi. Tipografi itu apa sih? Tipografi itu kenal dengan typeface. Tipe hurufnya apa? Ya, misalnya serif, sans serif. Jadi kita tahu kapan menggunakan jenis fontnya. Arial tuh kapan dipakainya sih? Gitu. Impact kapan dipakainya? Verdana gitu kapan dipakainya? Atau Comic Sans, tahu dong Comic Sans? Tahu. Comic Sans tuh dipakainya kapan? Times New Roman dipakainya kapan? Montserrat ya Pak juga ada ya. Montserrat atau Poppins kalau zaman sekarang dari Google Font gitu ya. Itu pakainya kapan? Jangan sampai misalnya gini, Gavrila lagi mau bikin cerita tentang G2 Academy, tapi font yang dipakai semuanya adalah Comic Sans. Ini nggak lucu ya? Kecuali atau misalnya Gavrila pengen bikin satu flyer untuk taman kanak-kanak. Pergi berlibur taman kanak-kanak, tapi fontnya semua Montserrat dan juga Times New Roman. Kayaknya nggak cocok gitu ya. Iya, kayak Nah, terlalu gitu. kaku gitu ya Pak ya. Bener, nggak cocok gitu kan. Iya. Nah, itu yang saya bilang tadi kenapa tipografi mesti dipelajarin. Yang ketiga, kalau memang teman-teman bisa belajar adalah tentang warna. Kenapa mesti belajar tentang warna? Karena warna itu punya psikologinya masing-masing. Warna hitam itu untuk digunakan untuk apa bagusnya, warna putih itu untuk apa, orange itu untuk apa. Lalu satu lagi yang juga penting adalah
bagaimana mengkomposisikan warna tersebut di dalam desain. Misalnya nih, backgroundnya warna orange, tulisannya itu bagusnya hitam atau putih. Misalnya gitu ya. Jangan tiba-tiba muncul warna biru di tengah-tengah. Yang ada ketika orang lihat, pusing gitu kan. Iya, merusak pemandangan juga sih Pak Betul. warnanya. Betul. Nah, itu adalah 3 hal yang dari sisi basic desainnya. Nah, di luar basic design, kalau boleh, sambil belajar basic design ini, yang mesti dipelajarin adalah komunikasinya. Seperti apa tuh Pak? Komunikasinya tuh jadi begini, pesan apa sih yang hendak disampaikan oleh si klien atau diri kita sendiri yang ingin kita sampaikan ke target market kita. Nah Pak Tommy, tadi kan kita udah ngomongin tentang tips and trick untuk teman-teman semua yang pengen bikin desain yang menarik gitu ya. Nah sekarang boleh nggak sih Pak dibagi tips and tricknya juga nih untuk teman-teman yang baru mau mulai nih masuk ke dunia desain, itu kayak gimana tips and tricknya? Yang pertama adalah sama nih kayak tadi tentang Canva, jangan berhenti nyoba. Terus bebaskan imajinasinya. 3, ini yang biasa penting ya, siap-siap begadang. Karena kalau di desain itu kadang-kadang ada yang bilang ngedesain itu enakan malam karena inspirasinya lebih banyak. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu bisa, tapi jaga kesehatan aja. Terus yang keempat, banyak-banyak mencari inspirasi supaya desain yang mau kita buat itu kaya. Dan yang kelima, sama seperti yang mentor saya bilang tadi, lihatlah satu masalah lewat berbagai sisi. Jadi ketika kita masuk ke klien atau kita masuk ke dalam satu perusahaan, atau minimal ketika kita membuat desain untuk diri kita sendiri, kita tahu masalah itu mau kita pecahkan dari sisi yang mana. Gitu. Nggak usah banyak-banyak, yang penting mau nyoba dulu yang utama. Berarti yang utama mau mencoba gitu ya Pak ya, mau mencoba aja. berlatih terus juga ya. Betul Gak. Oke. Gabriela mau jadi desainer juga? Mungkin boleh Pak kalau bisa, karena kan gampang udah ada Canva sekarang. Betul. Oh iya Gak, ngomong-ngomong tentang Canva, yang saya tahu nih, Jitu tuh bakal ada satu kelas khusus nanti nih untuk teman-teman yang mau belajar tentang Canva. Nggak cuma webinar sebentar aja, tapi lebih panjang. Kelasnya itu intensif banget, beberapa jam. Atau mungkin juga semoga ada bootcampnya gitu ya, yang bisa dipergunakan untuk teman-teman baik itu pemula maupun profesional untuk kenal Canva dari nol sampai dibuat jago dalam tanda kutip. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa ikutin dan diharapkan bisa jadi hero Canva juga gitu ya. Siapa tahu kan bisa ke diri Canva ya akhir-akhirannya gitu. Oke Pak, siapa tahu bisa jadi desainer yang jago juga nih kayak Pak Tommy. Amin loh. Karena sekarang ada desainer Canva loh Gal. Oh iya. Desain itu nggak cuma terbatas bahwa desain grafis gitu. Ditulis di situ bahwa salah satu persyaratannya adalah mengenal Canva. Karena tools yang dipakai oleh perusahaan itu adalah Canva. Gitu. Berarti kalau Pak Tommy sendiri bisa dibilang desainer Canva juga atau enggak nih? Karena kan Pak Tommy juga banyak gitu ya menggunakan Canva ya. Jadi bisa dibilang Pak Tommy itu desainer Canva atau desainer yang lain gitu Pak? Terserah sih ya kalau misalnya mau dibilang desainer Canva nggak keberatan juga gitu. Karena nggak perlu takut bilang wah Canva, sekali lagi ya kita nggak perlu takut bilang Canva bakal ngebuang kerjaan kita. Tapi justru kita punya tools baru yang mempermudah kita ngebuat desain yang bagus, kenapa kita pakai gitu. Betul. Karena saya yakin kalau orang yang memang udah jago gitu ya, udah biasa pakai atau biasa berkecimpung dalam dunia desain, ketika dia menggunakan Canva, hasilnya pun akan berbeda dengan yang nggak biasa megang Canva atau yang nggak biasa melakukan desain gitu. Jadi mereka yang profesional ketika ada Canva itu keren banget pasti hasilnya kalau mereka pakai Canva gitu. Jadi kalau yang profesional menjadi lebih jago gitu ya. Betul. Kalau yang biasa aja menjadi profesional. Betul. Pokoknya kualitasnya terjamin deh gitu ya sama Oke. Canva. Thank you banget ya sama Canva udah nyiptain satu produk yang kayak gini gitu kan ya. Semoga kita bisa kerjasama ya. Maksudnya Oke, gitu bisa Canva kerjasama. boleh kalau mau masuk. Geekers, menarik banget ya obrolan kita hari ini. Buat Geekers yang mau tahu lebih dalam lagi tentang kelas desain, kelas Canva, dan kelas IT lainnya, boleh langsung aja stay tune di sosial media dan juga website Jitu Academy. Sampai jumpa lagi di Ngopi berikutnya. Ngopi, ngobrol pakar IT.